Halo, kembali lagi dengan channel Orcek ID. Kali ini kita akan bandingkan dua smartphone dengan kamera 108 megapiksel dengan harga yang berbeda jauh, yaitu Galaxy S20 Ultra dengan harga 18 jutaan dan Mi Note 10 dengan harga 6 jutaan. Oke, sebelum kita bahas hasil kameranya, kita bahas dulu spesifikasi kameranya. Untuk Galaxy S20 Ultra, dia punya 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utamanya yang 108 megapiksel dengan f1,8 dan ukuran sensornya itu 1/133 inci. Dia punya PDAF dan OIS. Kemudian dia ada kamera periskop 48 megapiksel dengan panjangnya itu 103 mm atau setara 4 kali zoom. F-nya itu 3/3.5, ukuran sensornya 1/2.0 inci, jadi 1,5 inci berarti. Kemudian dia juga punya PDAF, support OIS dan support 10 kali hybrid zoom. Untuk kamera ultrawide-nya, dia punya ukuran resolusi 12 megapiksel, f-nya 2.2, 13 mm, jadi ultrawide memang. Sensor keempat itulah sensor TOF 0,3 megapiksel untuk bantu depth sensornya. Kamera depannya itu dia punya resolusi 40 megapiksel dengan f2.2, support gyro AIS dan OIS juga. Oke, untuk Mi Note 10 dia punya 5 kamera belakang. Satunya itu kamera utama 108 megapiksel, ukuran sensornya sama 1/1,33 inci, support PDAF, punya laser autofocus juga, support OIS. Kemudian dia punya 2 kamera tele, satu itu yang 2 kali zoom, sensornya itu 12 megapiksel f2.0, dan kemudian dia punya sensor yang 5 kali zoomnya dengan resolusi 5 megapiksel di upscale ke 8 megapiksel f2.0, support PDAF, laser AF dan OIS juga. Terus sensor keempat adalah sensor ultrawide. Sensor ultrawide ini punya resolusi 20 megapiksel dan f-nya 2.2. Dia punya ukuran sensornya 1/2,8, support laser AF juga. Terakhir dia ada sensor makronya 2 megapiksel ukuran resolusinya. Kemudian untuk kamera depan, dia punya satu kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel dan f-nya 2.0, 1/2,8 inci ukuran sensornya. Oke. Settingan kameranya itu settingan auto semua dengan fitur AI diaktifkan. Kenapa seperti itu? Karena kita kan menguji kemampuan smartphone ini baik secara hardware maupun softwarenya. Pertama-tama kita tes 108 megapiksel. Kemampuan maksimal kameranya dengan resolusi tanpa dilakukan pixel binning, yaitu 108 megapiksel. Dimana kalau kita lihat hasil foto Mi Note 10 itu lebih terang. Namun menurut saya hasil foto Galaxy S20 Ultra itu lebih tajam. Kemudian di hasil foto Mi Note 10, kalau kita zoom, terlihat adanya halo pada detail yang menandakan digital sharpening yang berlebihan. Sedangkan hasil foto Galaxy S20 Ultra kalau di zooming lebih noisy, tapi menurut saya detail dan warnanya lebih baik. Ya, saya juga lebih suka hasil Galaxy S20 karena terlihat juga gambarnya lebih dramatis dari warna langitnya dibandingkan hasil foto Mi Note 10 yang lebih terang tapi overprocessing dan warnanya pucat. Kemudian foto hasil pixel binning. Nah, di sini ada perbedaan sistem pixel binning. Kalau pixel binningnya Mi Note 10, 4 pixel digabung jadi 1 pixel. Jadi dari 108 megapiksel jadi 27 megapiksel. Sedangkan Galaxy S20 Ultra itu 9 pixel digabung jadi 1. Jadi dari 108 megapiksel jadi cuma seukuran 12 megapiksel. Tentunya dengan perbedaan penggabungan pixel ini hasil Mi Note 10 lebih detail dibandingkan Galaxy S20 Ultra. Karena ya jauh lebih besar resolusinya. Kemudian hasil foto Mi Note 10 itu lebih terang dan dynamic range-nya meningkat dibandingkan versi 108 megapikselnya. Namun ya warnanya tetap lebih pucat dan kebiruan.
Untuk Galaxy S20 Ultra, hasil pixel binning 9:1-nya meningkatkan di dynamic range, warna, dan ketajaman foto. Ya, walaupun kehilangan detail foto yang sebelumnya bisa ditangkap di resolusi 108 megapiksel. Kemudian untuk portrait mode gimana? Ada perbedaan sistem portrait mode antara Mi Note 10 dan Galaxy S20 Ultra. Pada Mi Note 10, portrait mode menggunakan kamera tele 2 kali zoom yang dibantu dengan kamera utamanya. Sedangkan Galaxy S20 Ultra menggunakan kamera utama yang di crop kedua kali zoom dan dibantu oleh kamera TOF atau depth sensor. Hasilnya sih menurut saya bervariasi. Kadang ada bagus Mi Note 10, kadang bagus Galaxy S20 Ultra. Untuk kamera ultrawide-nya, ada perbedaan sensor yang terlihat jelas. Kamera ultrawide Galaxy S20 Ultra itu 12 megapiksel, sedangkan Mi Note 10 itu 20 megapiksel. Dan menurut saya detail fotonya lebih bagus dihasilkan oleh Mi Note 10. Apalagi kamera ultrawide Mi Note 10 itu ada autofocusnya. Sedangkan kamera ultrawide S20 Ultra masih sama kayak Galaxy sebelumnya yang fixed focus. Sangat disayangkan sih buat HP seharga 18 juta. Kemudian hasil foto Mi Note 10 juga minim noise dibandingkan S20 Ultra. Namun untuk dynamic range ya tetap lebih bagus S20 Ultra menurut saya. Oke, untuk tes hasil zoomnya, untuk zoom 2 kali, Mi Note 10 sudah menggunakan kamera tele 2 kali zoom. Sedangkan S20 Ultra menggunakan kamera utama yang di crop alias digital zoom. Kemudian untuk zoom 5 kali, nah ini baru kedua kamera udah pakai kamera telenya. Ya, Mi Note 10 udah menggunakan kamera tele yang 5 kali zoom dengan resolusi 5 megapiksel, sedangkan Galaxy S20 Ultra menggunakan kamera tele 4 kali zoom dengan resolusi 48 megapiksel. Di sini kelihatan perbedaan sensor menghasilkan hasil foto yang berbeda juga, di mana Galaxy S20 Ultra itu ya lebih baik kalau menurut saya hasil fotonya. Kita coba juga zoom 10 kali, zoom 30 kali, zoom 50 kali, maksimal digital zoomnya Mi Note 10, kemudian zoom 100 kali, maksimal digital zoomnya Galaxy S20 Ultra. Kalau yang paling bisa digunakan sih 30 kali zoomnya Galaxy S20 Ultra. Untuk kamera selfie Mi Note 10 itu beresolusi 32 megapiksel, sedangkan Galaxy S20 Ultra beresolusi 40 megapiksel. Hasilnya sama-sama tajam, tapi ada perbedaan tone warna yang dihasilkan, di mana Galaxy S20 Ultra itu cenderung kemerahan di muka manusia, sedangkan Mi Note 10 cenderung kekuningan. Oh ya, di Mi Note 10 terdapat kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel, sehingga Mi Note 10 dapat memotret objek kecil lebih dekat dibandingkan dengan Galaxy S20 Ultra. Tapi ya itu, karena resolusinya cuma 2 megapiksel, jadi masih bisa dibandingkan dengan hasil kamera utamanya Galaxy S20 Ultra yang kemudian di cropping. Untuk foto malam hari, menurut saya sih hasil fotonya jauh lebih bagus Galaxy S20 Ultra. Kenapa? Utamanya karena adanya fitur night mode. Fitur night mode di Mi Note 10 hanya berfungsi di kamera utama saja. Nah, sedangkan di Galaxy S20 Ultra, fitur night mode-nya dapat digunakan di semua kamera, baik itu kamera utama, ultrawide, tele, bahkan kamera selfie-nya bisa pakai night mode juga. Nah, kalau tanpa night mode, bisa dilihat kamera selfie-nya Galaxy S20 Ultra kalah jauh dengan Mi Note 10. Tapi ketika night mode-nya diaktifkan, dan cerita hasilnya, Galaxy S20 Ultra hasil selfie-nya walaupun di malam hari bisa tajam. Untuk hasil video gimana? Ada perbedaan versatilitas kamera Mi Note 10 dan Galaxy S20 Ultra yang cukup signifikan. Ketika perekaman video berlangsung, Mi Note 10 itu tidak bisa melakukan pergantian sensor kamera secara langsung. Misalnya dari kamera wide ke tele atau dari normal ke ultra wide. Itu nggak bisa tanpa mematikan perekaman terlebih dahulu. Sedangkan di Galaxy S20 Ultra, pergantian bisa dilakukan secara instan. Oke, ini perekaman menggunakan kamera ultrawide dengan resolusi Full HD 30 fps. Mungkin bedanya kalau fiturnya punya Galaxy S20 Ultra dia bisa berganti lensa kapan saja, sedangkan ketika Mi Note 10 menggunakan kamera ultrawide untuk perekaman video, dia tidak bisa ganti lensa ke lensa normal ataupun lensa tele. Tapi kalau Galaxy S20 Ultra, kita tinggal klik, dia rubah ke lensa normal, klik lagi rubah ke lensa tele, ataupun kita bisa rubah langsung tanpa harus mematikan terlebih dahulu. Ini adalah perekaman video menggunakan kamera utama 108 megapiksel, menggunakan
Mi Note 10 dan Samsung Galaxy S20. Untuk hasil video sendiri, saya lebih suka hasil videonya Galaxy S20 Ultra. Kenapa? Menurut saya itu videonya lebih stabil. Suara yang terekam juga lebih jelas dan besar. Kemudian warna dan dynamic range juga saya lebih suka hasilnya Galaxy S20 Ultra. Kemudian selain itu Galaxy S20 Ultra support perekaman 4K 60 fps, bahkan 8K 20 fps. Walaupun kebiasaan saya sih ya merekam video itu di Full HD 60 fps. Oke, ini perekaman menggunakan kamera depan, kamera selfie antara Mi Note 10 dan Galaxy S20 Ultra. Ini Galaxy S20 Ultra, ini Mi Note 10. Kalau dilihat dynamic range-nya jelas lebih bagus punya Galaxy S20 Ultra. Untuk ukuran lensanya masih mirip-mirip sih. Nah, lebarnya sama. Yang pasti kalau punya Mi Note 10 itu dia sensornya 32 megapiksel, untuk Galaxy S20 Ultra itu 40 megapiksel. Nah, perekaman dengan kamera selfie juga menurut saya lebih bagus pakai Galaxy S20 Ultra. Oke, untuk perekaman video di malam hari, kedua smartphone punya kemampuan perekaman di malam hari yang cukup bagus, terutama menggunakan kamera utamanya yang 108 megapiksel. Di sini bisa dilihat besarnya sensor benar-benar berguna untuk perekaman di malam hari. Tapi kalau harus memilih perekaman video mana yang paling bagus di malam hari, saya memilih Galaxy S20 Ultra untuk kamera belakang dan Mi Note 10 untuk kamera depan. Kesimpulannya gimana? Dengan harga Galaxy S20 Ultra yang 3 kali lebih mahal dibandingkan Mi Note 10, bukan berarti kamera Galaxy S20 Ultra itu menang segalanya dibandingkan Mi Note 10. Ada sektor-sektor yang Galaxy S20 Ultra itu kalah sama Mi Note 10. Contohnya autofocus. Saat ini kan Galaxy S20 Ultra itu punya kendala software yang menyebabkan autofocusnya itu lambat sekali. Kemudian kamera ultrawide bagus punya Mi Note 10, sensornya 20 megapiksel dan ada autofokusnya. Selanjutnya perekaman kamera depan. Video di kamera depan kalau di low light bagusan jauh lebih bagus punya Mi Note 10. Ya itu kalau perbandingan kamera ya. Kalau kita bandingin dengan yang lain ya ada perbedaan jauh ya, kayak prosesornya kan bagusan jelas bagus Galaxy S20 Ultra, layar bagus S20 Ultra. Ini tapi kita hanya bahas soal kamera aja. Sekian video duel 108 megapiksel dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan silahkan komen dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jatuh.